Oke, selamat datang di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Wah, ini sangat spesial sekali ini bahwa kita punya kedatangan tamu yang unik banget nih. Hati-hati ada dari rambutnya, bos. Oke, sekarang kita kedatangan seorang, wah ini bintang senior lah bagi kita yang mungkin kalau bikin konten bro di dalam dunia konten bisa seminggu sekali nih, terutama yang uniknya dia berkarir sebagai komedian di konten ya, komedian. Oke, dan juga sebagai YouTuber dan nggak salah dan wownya dapat apa? Silver button. Alhamdulillah. Itu tidak main-main perjuangannya. Oke, mungkin perkenalkan diri bro, dari dulu lebih detailnya siapa, mungkin sebelum kita ngomong-ngomong asik nih. Halo, perkenalkan, nama saya Oko, nama panjang saya Budioko. Banyak yang mengira saya orang Jepang karena ada nama Oko di belakangnya. Padahal itu ya, memang sih, itu adalah kebohongan. Kebohongan untuk menciptakan branding baru. Iya, benar. Oke, kan namanya Instagram tuh unik banget ya. Unik. Oke, ini Oko. Ini.oko. Kenapa bikin seperti itu sih? Brandingnya Oko tuh berasal dari mana? Anunya gimana kan? Kalau dibilang branding enggak, karena itu nama saya sih Oko. Oke. Namanya memang Oko. Oke. Apa yang membuat sampean nih membuat nama Instagram seperti itu? Apa? Karena kemarin bikin akun Instagram yang lainnya kayak XJZZ, username-nya itu orang nggak banyak tahu jadi biar aja lah bikin nama ini Oko aja. Akhirnya tercipta ini Oko. Sebelumnya ada sih Instagram satu lagi its.oko, cuman itu juga nggak naik, artinya nggak survive gitu, lambat banget. Aku tuh bikin dari 2012 sampai 2020 itu followernya cuma 600 doang, bukan 600.000 ya? Bukan, cuma 600 saja. Okay. Nah ini alhamdulillah bikin akun Instagram baru namanya ini.oko. Alhamdulillah followernya 601, lebih satu sih. Iya. Terlalu melawan sekali nih. Tapi walaupun follower seperti itu kok bisa dapat silver button sih? Kan aneh banget nih. Biasanya orang tuh berkarir mungkin dari Instagram, dari apa misalkan, mungkin dia menceritakan tentang style misalkan, ada privilege tentang itu misalkan, atau tentang yang kayak kesingkat tuh yang kopi 80.000 misalkan. Nah, tapi ini dengan berkarya yang unik bisa loh. Nah, terutama apalagi orang Samarinda, itu susah banget sih menurut saya. Nah, itu gimana ceritanya bang? Sebenarnya orang Samarinda itu banyak yang follower besar tuh banyak. Kemudian kalau YouTube dapat segitu, Instagram dapat segitu, karena memang berbeda mungkin ya YouTube dengan Instagram itu. Jadi nggak semuanya itu sama. YouTube punya pasar sendiri, Instagram punya pasar. Begitu juga Facebook. Sekarang tuh lagi rame tuh Facebook. Sekarang tuh kok bisa jadi jadi duit pun nggak salah ya, karena di tahun 2021-2022 rasanya itu. Saya baru tahunya itu sih. Tapi yang konten tuh cringe tuh, tahu nggak? Yang konten ibu-ibu, bapak-bapak. Betul. Dan ibu-ibu yang konten, tapi kontennya tuh gimana coba? Halo bunda-bunda, kali ini kita mau nyiram kembang ya. Tapi isinya tulisan full, jadi kembangnya nggak kelihatan. Tulisan terus di blok, cuma dengar suaranya aja. Nah itu uniknya dari ibu-ibu. Nah begitu FYP tapi rame. Tapi bisa dapat gitu bro, bisa dapat dolar tuh saking algoritmanya tuh terlalu ini. Kenapa bisa rame? Karena ibu-ibu tuh satu hari tuh dia post itu bisa 8-9 kali. Wah, satu hari tuh lebih kalah dibanding kita nih bang. Satu hari tuh kontennya itu kalau nggak siram kembang, masakan, day in my life. Nah itu. Makanya ketika semua orang jadi konten kreator tuh, maka akan menyulitkan konten kreator untuk berkarya lagi. Menyulitnya kenapa?
Karena terlalu banyak. Ini kita mau bikin ini, sudah ada yang bikin ini. Kita mau bikin ini, sudah ada yang mau bikin ini. Bahkan ada yang udah ada effort, dia lebih FYP dibanding kita nih. Itu Betul. kenapa bro? Silakan. Atau ada yang posting dari apa ya, reaction yang nggak ada kayak excitednya atau apa, dia lebih viral loh zaman sekarang itu. Itu ya itu aku juga masih bingung sih sebenarnya itu. Makanya aneh kalau dibilang. Kita konten mikir capek-capek kalah sama ibu-ibu bikin konten cuma 1 detik, tik tik tik, sedetik. Nah itu yang bikin kita nggak ngerti gimana kok bisa sampai se viral itu, cuma padahal kontennya cuma 1 detik kan. 1 detik. Banyak banget ya sebenarnya Instagram tuh, kadang Instagram, Facebook, berarti orang yang sukses di misalkan namanya di YouTube ya, belum tentu kan bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di TikTok. Kalau menurut sampean gimana? Apa algoritmanya tuh gimana sih? Apakah sama misalkan atau ada gambaran nggak dari yang sendiri nih? Instagram itu dia yang pertama, kalau Instagram setauku ya, dia tuh nggak mau video itu burem. Oh, berarti yang good looking ini. Good looking. Karena Instagram tuh berangkat dari foto kan. Ya. Oke. Jadi dia harus jernih. Tapi kalau video dia kualitasnya harus HD. Ya, harus bagus, sama audionya juga harus bagus. Instagram. Tapi kalau kayak TikTok, TikTok itu sebenarnya bukan sosial media sih menurutku. Apa? TikTok itu adalah penyalur video. Karena video yang burik, video yang maksudnya mohon maaf ya, video yang pecah-pecah. Iya, video ini sudah di-re-upload sama orang ada 102 kali misalnya. Nah, itu sudah pecah, itu masih bisa FYP itu di TikTok itu, karena dia penyalur video, dia bukan bukan sosial media. Karena yang ngelihat konten itu yang begitu FYP, yang ngelihat konten itu bukan teman-teman, tapi orang-orang lain. Jadi penyalur kan berarti kan. Nah, dan orang tuh aneh banget lah. Apa ya yang FYP atau live di TikTok kayak cek hodam. Cek hodam. Itu pernah cek hodam, teman saya itu pernah cek hodam. Dia cek dapat apa dia? Hodamnya biju. Biju 5 biji itu. Ada hodamnya itu. Nah, dengan hal seperti itu bisa viral gitu. Bisa. Ada yang mandi lumpur yang kita lihat. Betul. Itu memang algoritma TikTok ya. Berbeda. Nah, begitu juga YouTube. YouTube berbeda lagi. Karena YouTube itu universal, artinya wah, di sini aku kayak dosen ya. Jadi gini, YouTube universal, dari kalangan anak-anak sampai orang tua itu masuk semua di YouTube. Nah, Instagram itu ada kalangannya. Instagram itu dari usia 15 tahun, anggaplah 15 tahun ya, startnya 15 tahun sampai ke 29 itu masih pakai. Kalau sudah di atas 29 rata-rata nggak pakai. Rata-rata nggak pakai. Oke, berarti kalangan ini ya, milenial lah istilahnya ya. Milenial ke Gen Z ke Alpha Instagram. Nah, begitu juga TikTok. Nah, TikTok. Kalau Facebook itu ke milenial sama baby boomer. Facebook itu karena usianya sudah all kan. Bahkan bermacam-macam ya, bahkan konten podcast, konten apapun. Macam-macam. Salah satunya pasti orang melihat di YouTube ya, nah mungkin cuma lihat di TikTok, lihat di Reels misalkan, karena bisa nggak paham atau apa kayak gitu. Awal ini bikin konten ini gimana sih? Perjuangannya nih. Kenapa milih komedi tuh Kenapa nggak lain kayak seperti style mungkin atau misalnya jadi dulu reaksi itu apa gitu? Jelasin. Jadi dulu itu saya tuh suka bikin video dulu. Kerja 2010 saya sudah bikin YouTube. 2010 bro. Ya, wah 2010. Ini sudah senior banget nih. Abangku ini 2010 buat channel, habis itu nggak diurusin channelnya. 2011 bikin lagi, ada upload 6 video, habis itu nggak diurusin. Lama sudah aku nggak pernah berpikir kan kalau bahwa YouTube itu memang ada hasilnya. Percaya ada YouTube ada hasilnya, cuman caranya masih nggak ngerti kan. Tapi suka aja bikin video. 2019 sudah mau bikin video,
genrenya itu tentang vlog-vlog biasa 2019. Oh, ada Iya. vlogger ya. Daily Life. Nah, dulu teman-teman kami ada, nah dulu kayak gitu. Oke. 2019 tuh bikin, tapi di 2019 itu mencari tandem temen untuk bikin konten susah. Akhirnya ketemu teman sudah siap bikin konten, waktunya nggak ada. Nah, akhirnya di 2020 ketemu sama teman-teman ojol, ada teman-teman ojol mau bikin konten berburu, namanya Ahmad Hidayatul Naim. Nah, bikin konten berburu sama beliau, mau bikin konten berburu, dia beli senapan, beli sniper, beli tenda, beli baju, habis 16 jutaan dia habis tuh. Banyak banget itu. Banyak. Sudah barangnya sudah siap, ditelepon, gimana, siap Kak bikin konten berburu, tapi kita harus pagi. Nah, ini yang jadi masalah, saya tidak bisa bangun pagi kan. Akhirnya batal. Akhirnya tuh senapannya masih ada tuh, simpan aja senapannya, nggak usah dibawa kemana-mana ya, nanti suatu saat pusaka ya, iya, suatu saat kita bikin konten berburu itu, tapi nanti habis banyak dia tuh. Akhirnya gagal bikin konten berburu. Sampai situ mau bikin konten mancing, cuman waktunya kepanjangan. Bikin konten mancing tuh seharian full, kita mengeluarkan effort yang luar biasa kan bikin konten mancing itu kan bukan cuma tapi nyewa kapal, bekal, macam akomodasinya terlalu besar kan. Akomodasinya terlalu besar. Akhirnya biar aja lah bikin konten lucu-lucuan aja. Karena kita ini bukan siapa-siapa, mau ngelawak aja dah. Nah, bikin konten komedi yang pertama. Komedinya garing yang pertama. Komedi apa itu? Komedi pertama kali yang bikin garing tuh gimana? Yang bikin garing tuh pas PPKM. Oke, PPKM. Apa itu PPKM? PPKM itu para apa ya? Aku lupa lagi singkatannya itu. Itu garing itu PPKM. Habis itu duit. Pinjam duit. Oh, nggak ada, duitnya nggak ada. Akhirnya dikasih pinjam ini ya. Diajaki jalan, nggak ada waktu. Akhirnya dikasih uang. Loh, kok uang? Ya kan ini waktu kan adalah uang. Nah, itu garing itu. Bikin garing. Banyak konten-konten yang garing, terus bikin kata-kata motivasi, sebenarnya bukan motivasi ya. Itu kata-kata motivasi itu yang nggak motif asu. Iya, motivasi itu. Kenapa bisa dibilang motif asu gitu? Iya, motivasi karena kata-katanya itu bukan memotivasi orang, tapi untuk menjatuhkan orang sebenarnya. Nah, itu juga nggak naik. Kenapa nggak naik? Karena kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya kan. Iya. Beda, kita nggak punya exposure apa-apa. Kita nggak punya privilege apa-apa. Memang orang kaya, orang apa misalkan itu kita punya privilege mungkin good looking atau apapun misalkan, jadi pasti bisa lah istilahnya. Kemarin kan rencana juga setelah itu mau bikin konten pamer-pamer kekayaan, cuman kita miskin, nggak bisa ya kan. Mau bikin pamer apa yang mau dipamerin, nggak bisa. Banyak sebenarnya rencana kemarin tuh mau bikin konten tuh banyak saya. Bikin tutorial memperbaiki motor, memperbaiki mesin apa segala macam. Tapi kita ini nggak sekolah di mesin itu, nggak tahu jadinya kan, gagal. Sebenarnya banyak konten yang ya sudah bisa jadi kalau misalkan salah menjelaskan bisa jadi bumerang ya. Kalau misalkan yang konten yang berhubungan dengan edukasi ya istilahnya. Oke. Jadi akhirnya melucu aja nih istilahnya. Akhirnya sudahlah bikin konten komedi aja. Komedi pertama garing, kedua garing. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih garing sih. Tapi segaring itu, tetap rame loh, tetap banyak yang komen, tetap banyak itu apalagi di YouTube ya, istilahnya pasti banyak banget. Nah, kan orang kenapa orang suka komedi misalnya. Dunia kita tuh terlalu stres kayak gitu. Orang tuh banyak pusing kan, orang banyak mikirin cicilan, pinjol, paylater dan lain sebagainya. Terus disuguhkan sama edukasi, motivasi. Itu ini apa sih? Pasti di skip kan sama orang kan, kayak gitu pasti di skip itu. Ya untuk itu kita sajikan sesuatu yang lucu, komedi, jadi orang tuh bisa bertahan walaupun ngelihatnya ini apa sih, skip juga ini kan. Ini komedi apa sih, lain komedi nih, skip lagi. Sebenarnya itu nggak lucu juga sebenarnya, karena komedi kita itu garing, nggak nanya kah viewernya berapa.
Tiba-tiba Nanya viewernya berapa, naik gitu loh. Aku pernah nggak dengar dulu. Iya. paling banyak berapa viewernya? Paling banyak sih, nggak seberapa banyak sih mas. Jadi viewer saya itu 13 juta sih yang paling Nah, banyak. 13 juta kan? Itu terlalu tawadu banget beliau Iya. ini. Ya. Ya berarti ada 13 juta orang yang stres loh. Dan dia mereka membutuhkan apa ya, asupan Iya. supaya tertawa. Supaya gitu. tertawa. Iya. Walaupun tertawanya mungkin maksa kan, karena wah, Iya. wah ini kenal juga, ya sudah tonton aja lah. Nah, kayak gitu mungkin ya. Oke. Tadi kulit apa ya, konten terakhir tuh Konten wah, terakhir. apa itu? Konten terakhir itu tentang ini. Inspirasi dari siapa ini? Dari Apa belakang kan tiba-tiba langsung iya, ini. dia selebgram, influencer atau artis ya, Pudidit ya. Di semuanya dia. Semuanya. Studio punya, agensi punya, punya. Kemarin mau beli minyak minyak makan, karena kita nggak bisa pakai minyak baby oil tuh. Kemahalan. Jadi pakai minyak makan rencananya. Mau ditarik celananya itu kan. Nah itu terinspirasi dari Pudidi. Karena Pudidi itu kan predator kan. Jadi kalau komedian itu, jadi setiap ada yang up to date, tapi dia bikin dengan hal-hal yang apa ya? Parodi. Parodi atau POV gitu. Parodi atau POV. Jadi kayak Indonesia sama Cina kemarin itu kan kalah Indonesia itu kan. Ya ini apa nih pandangan sampai tentang yang wasit botak kayak gitu. Ya, cuman nggak semua orang botak itu ngeselin, nggak semua. Tapi kebanyakan ngeselin. Orang botak itu memang kayak gitu. Tapi nggak semua. Oke. Pendapatnya kenapa sih wasit bisa seperti itu tuh misalkan? Oke. Nah, jadi itu seandainya nih sampai ada di depan wasit botak terus gimana itu? Mungkin saya jujur saya nggak ngikutin ya, saya cuma ngeliat berita sekilas saja. Tapi apa yang aku lakukan mungkin sama kayak orang-orang lain lakukan ya. Gimana ya? Mungkin ya sama, jengkelnya sama sih. Karena kita dicurangi kan, waktunya diperpanjang. Iya, 9 tambah 6 sama dengan itu kayaknya harus belajar sama Papa Jidan ya, masalah matematika itu. Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Oke, jadi apa ya? Jadi terinspirasi dari hal-hal yang apa ya, up to date misalkan. Sekarang nih orang yang konten komedian tuh sebenarnya dalam realita tuh gimana sih? Lucu atau enggak sih sebenarnya? Komedian itu sebenarnya orangnya serius. Komedian itu. Jadi kita bikin itu secara serius, tapi ditonton dengan tidak serius. Iya itu komedian itu. Kita tuh bikinnya mikir gimana supaya lucu. Hal yang lucu dapat kamera angle-nya nggak pas itu jadi nggak lucu. Hal yang lucu terus kita naroknya nggak pas, narok kamera nggak pas, terus ceritanya juga nggak pas, setupnya nggak pas, ketemu punchline-nya juga nggak pas. Jadi dipikirin secara serius, tapi orang nganggapnya itu lucu-lucuan aja, bercanda aja. Kalau komedian itu orang paling serius. Padahal nggak gampang ya bikin itu ya. Nggak gampang. Membuat orang tertawa itu paling susah. Iya betul banget. Butuh level kayak seperti Komeng aja misalkan, itu sangat lama sekali ya bikin branding melawak. Kalau Bang Komeng sudah legend, Bang Komeng sudah beliau batuk kayak kita bisa ketawa itu. Iya. Sudah nggak bisa dilawan kalau Bang Komeng itu. Oke, jadi berapa tahun Bang perjuangannya ini? 2000 berapa ya? Sampai dapat misalkan si berbadan tadi misalkan. 2022 awal bikin YouTube, subscriber cuman berapa ya? Saya kan nama saya terkenal kan, dulunya tuh aku tuh terkenal cuman di kalangan keluarga aja, jadi subscribernya ya segitu aja loh. Subscribernya segitu, terkenal bisa, cuma masih di kalangan di kalangan keluarga. Kita terkenal memang, tapi di kalangan keluarga, jadi subscribernya masih 14 subscriber, 14 orang. 2023 itu masih 1.200 orang. Setahun itu masih 1.000 setahun itu. Karena banyak yang motornya ributnya. Ada sponsor. Iya. Kena spam apa segala macam kan. Setelah itu
ketemu satu video yang meledak. Jadi dalam waktu 6 bulan itu dari 1.200 subscriber jadi 100.000 subscriber. 6 bulan. Luar biasa. 6 bulan aja itu, alhamdulillah. Cuman untuk mempertahankan itu lebih susah daripada memulai. Iya, apalagi kayak komedian tuh jarang banget lah istilahnya. Kayak untuk konten-konten komedi Bang, biasanya apalagi di Samarinda lah. Ya. Banyak pasti berhubungan dengan makan, minuman. Iya. Oke, ayo kita makan, datangi ke kafe. Ya, Jadi kenapa? Iya. Kenapa konten edukasi itu nggak banyak diminati? Kenapa? Karena ada, saya pernah melihat satu kutipan itu kan, otak manusia itu terbagi 3 otak manusia. Ada 3 ya. Otak kadal, otak mamalia, sama otak manusia. Oke. Otak kadal itu kenapa dibilang otak kadal? Otak kadal itu kalau kita nggak makan, kita mati. Kalau kita nggak minum, kita mati. Otak mamalia itu kayak kesedihan, terus pamer harta apa segala macam, itu otak-otak mamalia karena kita suka dengan kemewahan apa segala macam. Edukasi itu sedikit aja tuh, karena itu yang pakai otak manusia itu. Jangan salah, kenapa konten mukbang itu rame? Karena rata-rata kita menggunakan otak kadal itu tadi. Nah, jadi rahasianya kendalikan otak kadal itu. Iya, itu ada satu kutipan, kayaknya sih ada itu, saya pernah lihat itu. Makanya saya berani bilang kan, karena iya bener sih. Kalau dibilang bener. Otak kadal tuh hal-hal apa aja sih? Salah satunya kan komedi. Habis itu apa lagi Bang? Bukan, otak kadal itu kalau kita nggak makan kita mati. Tentang kita, kehidupan kita. Oke. Apa saya lupa soal lanjutannya, saya lupa. Cuman yang jelas inti poinnya ada 3 itu. Kenapa konten edukasi sepi? Gak usah bahas algoritma dah. Iya. Kita bahas yang ini dulu ya kan. Iya. Kalau otak mamalia itu kayak flexing, kesedihan, bagi-bagi uang, nah itu pasti rame yang kayak gitu. Karena orang pengen juga nih membuat orang iri ya. Iya. Orang membuat iri, pamer mobil mewah. Kemarin mau bikin pamer kekayaan begitu, cuman kita miskin dan nggak bisa. Minggir lo miskin. Iya. Nah, itu nanti dibilang ISO speed. Lapor. Pernah nggak kayak gitu bro? Kan komedian itu apa ya, orang yang paling berbahaya di kalangan pemerintah. Iya kan, misalkan bisa bahkan stand up misalkan kalau sudah disinggung, tuh buzzernya datang, misalkan diancam-ancam. Misalkan yang saya dengar tuh seperti itu. Dari Mas Toko sendiri nih, nah gimana? Jadi komedian itu mengekspresikan sesuatu dengan kelucuan kan? Ya, kelucuan. Setuju ya itu ya. Oke. Jenis-jenis komedi itu banyak. Ada komedi yang komedi tongkrongan. Yes, komedi tongkrongan. Ada komedi yang skeleptit kah, yang main pukul-pukulan. Yes. Ada komedi yang komedi gelap atau dark joke. Oke, dark joke itu yang paling bahaya, karena kalau kita salah membawakannya itu masuk di kayak bahas masalah agama, itu kan bahaya kan? Ya, Sara itu bahaya itu. Makanya pemilihan kata sama bahasa itu harus diperhatikan kalau masalah itu. Nah, untuk itu makanya banyak tuh komedian-komedian yang masuk gara-gara salah pemilihan bahasa. Makanya kita harus hati-hati juga milih bahasa itu. Kalau enggak nanti jatuhnya ya banyak yang laporin. Iya. Karena kita nggak tahu nih, di antara kita mungkin ada yang nyeker. Kadang-kadang fenomena itu, padahal tujuannya kan sebenarnya untuk menghibur saja, tapi di kalangan lain nggak paham dengan jokes kita, kan jadi orang tuh serius misalkan. Orang serius banyak itu, yang serius itu banyak. Padahal itu nggak semuanya itu benar, karena kita cuma bikin konten. Artinya kita berhasil kan? Ya, berhasil membuat mereka tertawa lah istilahnya, tapi kadang-kadang bisa menyinggung orang lain lah. Iya, ada yang tersinggung kayak gitu. Oke. Jadi Pak, gimana sih kalau misalkan nih ada teman-teman, misalkan dia seorang
komedi misalkan, suka komedi, tapi dia mau bikin konten komedi, perjalanannya kayak seperti apa tuh, gimana sih misalkan tipsnya tuh seperti apa, mungkin ada bisa memberikan inspirasi nggak misalkan kayak gitu misalkan. Kayak mau berkecimpung di dunia komedi kan nggak gampang Bang, nggak semua orang bisa, orang mau tapi kadang-kadang nggak mampu nih atau nggak tahu nih misalkan. Gitu Bang. Yang pertama konsistensi aja sih. Wah, konsistensi. Iya. Oke, konsistensi. Terus yang kedua kita tuh harus explore, banyak-banyak explore. Apa nih yang sekiranya bisa di komedi ini nih? Oke. Kejadian-kejadian yang relate itu bisa ini kita buat ini. Nah, kayak seperti Didi tadi ya misalkan. Memang kunci yang pertama harus konsistensi. Itu aja yang pertama. Yang lainnya nanti dulu lah. Membangun kebiasaan itu 21 hari. Ketika sudah 21 hari sudah terlewati, selanjutnya akan mudah. 21 hari dulu bikin, selama 21 hari. Setelah 21 hari itu sudah, sisanya akan mudah. Oke, bahkan di 22 hari kalau kita nggak bikin, kita rasanya ada yang kurang, pasti bikin. Oke, jadi walaupun kita males nih misalkan aku bikin ini, atau ada blog apa namanya, main blog kan akhirnya bisa kayak gitu kan, apalagi komedi tuh keras banget nggak salah, bikin konten reaksi kayak biasa doang, misalkan ada tanpa skrip misalkan kan, kayak gitu loh istilahnya. Dulu bikinnya tanpa skrip, aku juga tanpa skrip dulu. Makanya jadinya durasinya kepanjangan, akhirnya bikin pakai skrip, jadi durasinya nggak panjang. Jadi bisa diatur lah istilahnya. Iya, bisa diatur. Oke. Jadi tapi walaupun ini beliau ini misalkan tidak, misalkan kita tahu mungkin kalau exposure misalkan selebgram ataupun orang terkenal yang menginspirasi pasti selalu di depan panggung misalkan. Betul. Atau apapun. Tapi kalau kita lihat ini loh, ini di belakang layarnya sudah punya silver loh. Tapi loh, tanpa harus ke panggung gitu, tapi dia sudah punya silver bro. Silver itu kan yang luar biasa lah itu cuman apresiasi YouTube aja. Sebenarnya kita itu masih banyak belajar juga. Pasti banyak kekurangan yang belum kita cobain sih sebenarnya. Mungkin terlalu banyak mungkin yang dicobain, jadi nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi nih ide. Dan beliau nih pokoknya saya lihat hampir tiap hari pasti FYP lah. Apalagi yang paling saya suka tuh pop ice ini, pop ice plastik. Pop ice. Ya, bikin pop ice itu. Kontennya dari mana, idenya tuh nah, kau bisa tuh nah. Ya. Dengan berbagai part ya. Part 1, part 2, part 3 gitu loh. Part 4 rasanya. Part 4 lah pop ice itu. Pop ice. Makanya satu konten itu, satu bahan itu bisa dipecah. Satu bahan itu kita pecah. Contoh misalnya kita korek nih. Yes. Hari ini kita bikin korek. Konten korek. Pencurian korek tuh relate. Oke. Besok kita bikin lagi. Topiknya beda. Tapi medianya adalah korek. Iya. Atau gitu ya. Atau kopi. Temanya tetap kopi, dia pesan kopi, tapi ininya beda. Angle-nya beda. Jadi seperti itu nah tips dari Bang Oko nih. Bang, kayaknya kalau kita ngomong ini sampai seharian deh. Ini nggak bakal ini deh. Bahkan kalau sampai tengah malam kita ngomongin nggak selesai nih. Hal yang gaib-gaib nanti nah. Oke, sebelum ini kita break atau kita tutup podcast ini, nah mungkin abang mau sampaikan deh ke teman-teman apapun yang abang mau, silakan. Apa ya? Buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja. Klarifikasi kan. Selamat malam. Oke. Salam kebajikan. Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya salam sukses. Iya. Sebenarnya tidak ada yang mau disampaikan sama teman-teman. Oke. Ada kayak mungkin apa? Suruhnya pengen ngomong apa? Jangan lupa subscribe Chill. Promosinya ya, Chill and Enjoy Podcast. Chill and Enjoy Podcast.
Subscriber sudah berapa? Subscriber masih rendah bang. Ya, Iya. setelah Jangan itu. lupa subscribe Chill and Enjoy Podcast. Bener? Benar. Oke. Sip. Itu aja pesannya. Oke, sip. Oke, thank you banget buat Abang Koko yang inspirasi nih Iya. lah di bidang komedi. Oke. Banyak lucu-lucu nih istilahnya dari beliau ini dan kita tutup ya. Ya. Oke, di Chill and Enjoy Enjoy Podcast. Podcast. Our passion, Your entertainment.